Perceraian adalah salah satu ujian berat dalam kehidupan pernikahan. Dalam Islam, meskipun perceraian dibolehkan, ia tetap menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang memandang perceraian sebagai takdir, sesuatu yang telah digariskan dan tidak bisa dihindari. Namun, ada pula yang meyakini bahwa perceraian adalah pilihan. Keputusan yang diambil setelah berusaha mempertahankan sebuah hubungan namun tidak menemukan jalan keluar. Manusia dihadapkan pada keputusan sulit ini. Lalu, apakah perceraian itu sebenarnya takdir ataukah pilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berikan juga curahan kepada para sahabat ya, para keluarganya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita kembali bersilaturahim dan kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bicara mengenai perceraian. Ada yang mengatakan perceraian itu takdir, tapi ada juga yang mengatakan bahwa perceraian itu ya karena memang kelakuan orangnya sendiri macam-macam. Karena memang udah gak cocok gitu. Jadi sebenarnya perceraian itu takdir apa bukan Bu? Hah? Mau jawab takut salah ya. Kita akan bahas lebih dalam dan tentunya alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini ada guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Ya salam Kiai, mohon izin, mohon pencerahannya tentang masalah takdir di dalam Islam, bagaimana kita menyikapinya, takdir baik dan juga takdir buruk. Fadhal Kiai. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama dengan Bang David, untuk mengkaji tentang takdir. Takdir ini adalah satu ketentuan yang Allah Ta'ala berikan bagi setiap makhluk yang beliau ciptakan. Itulah kenapa Allah dinamakan Al-Khaliq. Bahwasannya Dia zat yang memiliki keutamaan sebagai pencipta untuk mengatur apa yang diciptakannya. Dan itu adalah kewenangan mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Lalu sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di sini ada penegasan bahwasannya Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid ini Allah menegaskan Sabbahalillahi, kata sabbaha di sini Sayyidina Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, beliau lebih menerjemahkan kata sabbaha ini menuju kepada pengagungan. Bahwasannya di sini ada penegasan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk di alam semesta itu mengagungkan Allah Ta'ala fis samawati wal ard. Baik makhluk yang ada di langit berupa kakak-kakak kaum malaikat yang diciptakan lebih dulu dibanding kita, dengan kaum awam bawah, alam bawah seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya Bang. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah yang maha memiliki keperkasaan, kekuatan, tapi juga memiliki kebijaksanaan. Bahwasannya Allah itu menentukan kita, tapi juga kita diberikan celah oleh Allah Ta'ala. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ada pendapat dari Sayyidina Syekh Muhammad Al-Ash'ari, Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau menyatakan bahwa dalam takdir ini ada al-kasab. 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 Apa itu al-kasab? Al-kasab ini celah bahwa Allah juga memberikan keleluasaan bagi manusia. Oh. Jadi Allah ini Bu nggak seperti yang kita sangkakan, wah semua yang diatur oleh Allah kita ikuti betul. Tapi juga Allah tentu tahu mana baik dan buruk bagi kita. Contoh, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa. Tapi ada adami, sifat adami manusia yang sudah ada secara sunatullah. Allah tidak wajibkan kita mandi. Karena manusia pasti mandi. Rasul hanya menegaskan Allah suka yang wangi-wangi, Allah suka yang bersih-bersih. Berarti ada beberapa hal
yang Allah sendiri membiarkan manusia memiliki kebebasan dan keutuhannya sebagai manusia. Itulah kenapa kita didampingi oleh ujian bagi kita yang dinamakan syahwat. Atau Al-Quran menyatakan asyayatin. Bisikan-bisikan untuk kita membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya setan itu, Bu. Jin punya setan, kita juga punya setan. Sama-sama kita diuji. Sehingga di sini Allah menyatakan lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan meliputi langit dan bumi. Berarti seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Balik lagi, ada sunnatullah yang sudah Allah berikan. Itu kenapa ulama kita mengajarkan takdir dibagi menjadi dua. Seperti yang guru kita sampaikan sebelumnya, Kiai Samsul Ma'arif, ada takdir mu'allak dan ada takdir mubram. Takdir mu'allak ini, Bu, ini takdir yang masih bisa Ibu timbang-timbang dan boleh jadi itu bagian dari pilihan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Seperti kita makan itu tadi itu ada lontong, ada pisang. Salah satu dari barang itu jadi takdir kita. Tapi yang tidak kita makan itulah yang tidak menjadi takdir kita. Ini kan berarti ada pilihan. Ada pilihan, iya. Lalu bagaimana takdir yang tetap itu? Takdir yang tetap itu yang pertama kapan ibu lahir. Bisa dirubah nggak, Bu? Enggak. Yang kedua, wujud ibu laki-laki atau perempuan. Perempuan. Nggak bisa dirubah ya, Bu? Nah. Yang ketiga, Ntar Ustadz, maaf, zaman sekarang tuh bisa operasi loh Ustadz katanya. Ya, perempuan bisa jadi laki-laki kata siapa? Nah, kalau kayak itulah gitu yang dikatakan melawan kodrat sunnatullah. Karena sekalipun perempuan jadi laki-laki, dia tetap tidak akan sejantan laki-laki normal. Dan yang laki-laki jadi perempuan, mohon maaf, mereka juga tidak akan mengandung. Iya. Dan sifat dzatiyah perempuan dia nggak hilang, laki-lakinya nggak hilang. Iya, benar-benar. Sejelek-jeleknya laki-laki, Bu, itu masih jauh lebih baik dibandingkan setampan-tampannya perempuan yang belaga jadi laki-laki. Iya, iya. Karena ini sunatullah. Iya. Begitu juga sebaliknya ya. Iya. Iya, iya, iya. Ya domba kita operasi biar mirip singa ya tetap domba. Iya, betul, betul. Agak susah ngaumnya, Bu. Jadi ini bagian dari kekuasaan Allah yang harus kita syukuri. Lalu kemudian di mana suku ibu lahir ini pun bukan pilihan. Maka ini takdirmu belum selesai. Ibu mau berdoa sekuat apapun, ibu mohon kepada para malaikat melalui tawasul kepada Rasulullah SAW, kelaminmu nggak akan berubah. Maka takdirmu brom ini takdir yang tidak akan mungkin dirubah. Iya. Kapan saya lahir, siapa ibu dan bapak saya, bagaimana kondisi ibu dan bapak saya, wujud saya laki-laki ataupun perempuan, kulit saya hitam ataupun putih. Ini adalah keridhoan dari ketentuan yang Allah ridhoi bagi kita. Selesai sampai di situ. Tapi Allah dengan kekuasaannya yang bijaksana, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah juga tahu kita manusia yang diberikan keinginan. Itu kenapa ketika proses penciptaan, Bu, malaikat Jibril bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, apakah kau ingin menciptakan makhluk ini? Apa yang dilihat oleh malaikat Jibril? Komposisi manusia. Komposisi kita ini lucu, Bu. Lucu nih Bang ternyata. Iya. Komposisi manusia ini komposisi yang belum pernah ada. Yang pertama manusia diberikan anugerah berupa nurani. Seperti kaum malaikat, kaum yang lain. Apa nurani ini? Sesuatu yang memisahkan antara kita dengan keburukan-keburukan yang akan membangkang kepada Allah Ta'ala. Ketika kita diam, Bu, kita akan merenungi diri kita akan ngerti, oh saya manusia loh. Berarti saya harus berlaku seperti manusia. Ketika misalkan dulu kita mau mencuri sesuatu, ada bisikan di hati kecil kita, jangan. Jangan. Tapi kehendak bebas kita paksa, ambil aja. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi yang pertama kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Yang paling pertama, nurani. Yang kedua, akal. Kita punya daya ingat dan kita bisa berpikir. Yang ketiga, kita punya kehendak bebas. Kita boleh memilih untuk taat ke Allah Ta'ala atau membangkang ke Allah Ta'ala. Sebagian kaum yang lain, kaum Mu'tazilah misalkan, dikatakan al-manzilah baina manzilatain,
Mereka itu orang yang menentukan bahwasannya Allah itu memberikan kebebasan penuh. Jadi Allah itu lepas tangan ke kita. Oke, sebentar Ustadz, sebelum lanjut biar dijelasin dulu Bu. Ada kaum Mu'tazilah itu Mu'tazilah. ya, jadi dalam Islam itu, dalam periode perkembangan Islam ada satu ya Ada pemikiran, satu ya pemikiran. namanya kaum Mu'tazilah. Itu basicnya atau dasarnya itu ada pemikiran berdasarkan Pemikiran logika berdasarkan ya. logika Jadi memaknai ayat itu secara logika dan pernah ada. Nah, jadi ini coba ditafsir di ini kan dipaparkan oleh kiai tadi yang secara umum, ini ada pemikiran lain lagi. Jadi supaya kita semua belajar nih bahwa jangan sampai bingung. Jadi gini Bu, ini panjang sebetulnya karena ini kita ngaji ilmu kalam. Iya. Ilmu kalam ini kajian yang nggak selesai sampai hari ini. Tapi kita mengikuti pendapat ulama-ulama salafus saleh kita. Ketika Rasul wafat, mulai banyak pertanyaan terkait takdir. Iya. Saya cerai ini ketentuan Allah atau bukan? Nah, Suami saya mati ini ketentuan Allah atau bukan? atau maaf Kiai, maaf banget, maaf ya Bu ya, punten ya. Atau saya kawin lagi punya istri 4, ini takdir apa enggak? Takdir atau bukan? Betul ya Bu ya, ya. Emang doyan enak aja. Ini serius saya nanya, malah emang doyan lagi. Enggak ya maaf ya, iya maaf ini kan menurut kita manusia orang awam ya Bu ya. Bukan Jadi Bang David ini lagi nyari dalil, beliau ini lagi nyari dalil untuk membenarkan takdir. Jadi kurang lebih setelah Rasul wafat Bu, ada banyak timbul pemikiran-pemikiran terhadap takdir yang ada dalam keislaman kita. Itu kenapa Al-Quran dinyatakan as-salhu fi kulli zamani wal makan. Quran ini akan selalu compatible dimanapun dia berada. Karena eksistensi Quran sebagai kitab suci dibuktikan dengan Quran mampu beradaptasi dimanapun dia berada dan hukum Islam itu mampu diterapkan dimanapun dia ada. Ya. Mislul ma, dia kayak air tuh. Sehingga ada aliran-aliran yang banyak timbul dalam Islam yang kita tidak kaji secara spesifik tentunya ya Bu. Tidak kaji secara spesifik hari ini. Tapi pada prinsipnya ulama kita bersepakat bahwasannya ada takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mu'allak ini takdir yang bisa kamu upayakan. Apa takdir yang bisa diupayakan? Yang pertama, kalau ibu-ibu dari kecil belajar, ibu-ibu giat belajar, tentu ibu-ibu akan punya masa depan yang lebih baik. Kita kan nggak ngerti takdir anak kita jadi apa. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ialah mempersiapkan anak-anak kita. Entah jadi apa mereka suatu hari nanti, paling tidak bekal mereka cukup dan kita sudah bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih takdir seperti ini Bu. Lalu kemudian yang kedua, pernikahan. Allah Ta'ala melalui Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia akan dikelompokkan dengan tingkah laku dan perilaku mereka. Kalau ibu orang baik, kumpul di pengajian yang baik, maka anak ibu akan melihat laku solehah dari ibunya. Maka si anak secara alamiah akan menjadi perempuan yang baik. Karena dia sudah melihat contoh dari semenjak dininya. Maka Allah pasti akan mempertemukan dia dengan laki-laki yang baik, yang seirama dan setipe dengan dirinya. Iya. Karena dikelompokkan ini Bu. Itu kenapa Rasul menyatakan, tunkahul mar'ali arba'ah, nikahi perempuan dengan sebab 4 perkara. 5 liha, cara dia mengatur uangnya. Lihasabiha, nasabnya. Ibunya solehah enggak? Bapaknya soleh enggak? Berarti klausul rumah tangga tidak bisa diputuskan saya cerai takdir atau bukan. Oh nanti dulu, kamu ketemunya di mana Mas? Saya lagi di tukang sayur. Dia, wah ini repot juga. Sekarang ketemunya di online. Nah itu dia. Iya Bu ya. Oh. Ketemunya di online, ya nikahnya online, ya hidupnya online jadinya. Nah iya makanya, benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini Allah menyatakan bahwasannya seluruh makhlukku itu aku atur sesuai aturanku. Namun aku juga berikan keleluasaan mereka sebagai manusia. Eksistensi dari penciptaan sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal. Ada sedikit, tidak banyak. Contoh saya tanya, kalau ibu-ibu lapar, apa yang ibu cari? Makan. Siapa yang kasih ibu makan? Masak katanya Ibu. Ibu masak sendiri. Masak sendiri. Dari sekian banyak kemungkinan sayuran se-Jakarta Raya, kenapa sayur itu yang masuk ke rumah ibu?
Kenapa wortel yang itu bukan wortel yang ada di Bogor di tempat yang lain? Berarti wortel dan barang-barang yang masuk ke rumah ibu itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hanya insting kita untuk kemudian memasak apa, itu hak kita. Ya. Sama seperti ketika Allah menciptakan wajah kita. Allah ciptakan wajah kita dengan sempurna. Sehingga kita dinyatakan manusia yang berwajah. Tapi ibu yang harus menanggung ekspresi yang keluar dari wajah ibu. Kita yang tanggung. Kalau ibu tiap hari cemberut dimusuhin orang ya bukan takdir. Iya, Emang cari gara-gara aja. Emang nyari gara-gara, iya kan? Cemberut saya dimusuhin orang, Pak. Ini takdir saya memang seperti ini. Baik, Ustadz, izin mau nanya nih Ustadz. Artinya tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita ya, tadi juga Kiai Samsul Ma'arif juga sudah menjelaskan bahwa intinya adalah takdir itu ada yang memang sudah ketetapan Allah, ada juga yang Allah berikan. Takdir itu berupa pilihan, melakukan tidak melakukan, ya kan gitu. Nah, dan itu punya konsekuensi lanjutan. Nah, sekarang kita bicara Ustadz, takdir, apakah takdir misalnya musibah itu? Misalnya contoh bencana alam, kan sudah ditetapkan Allah, ya kan gitu. Perang bisa ditetapkan Allah apa enggak? Kayak misalnya perang itu kan ada keterlibatan konflik antara manusia dengan manusia punya akibat. Bencana alam juga begitu, banjir. Kalau kita lihat banjir itu karena manusia buang sampah sembarangan. Gempa bumi mungkin wallahu a'lam bishawab selain ketentuan Allah, tapi ada orang bilang juga karena terlalu banyak eksplorasi, misalnya bumi perlu keseimbangan. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah? Apakah itu takdir atau bukan? Dalam ya Ustaz ya? Serem ya. Bismillah, jadi gini Bu. Yang pertama, ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya mengikuti ajaran syariat Sayyidil Mustafa Muhammad SAW. Di sini ada poin yang paling penting. Yang pertama meyakini bahwa sesuatu hal yang ada di luar kendali kita itu dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Gempa bumi. Tentu itu bagian daripada qada dan qadar dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Adapun manusia merusak alam semesta, ini adalah bagian daripada sebab kecil terjadi sumbatan banjir. Itu kenapa Rasul menyatakan carilah pemimpin-pemimpin yang beriman. Karena keimanan ini akan bersamaan dengan perawatan. Orang yang beriman tentu akan menjaga alam raya karena dia tahu alam ini titipan. Ya. Yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa ketika kita membuka Al-Quran, kita diminta membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Dari syaitan yang membisik dalam diriku. Yuwaswisu fi sudurinas. Yang ngebisik untuk ngebangkang kepadamu melakukan segala sesuatu yang di luar daripada kehendakmu. Dan menjadi kehendakku. Dan pada akhirnya menjadi bagian daripada takdirku. Maka dinamakan qada dan qadar. Maka di sini dikatakan huwal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini penegasan dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW. Huwal awwalu, akulah yang mengawali segala sesuatu. Aku ini sudah ada sebelum kata ada itu ada. Wal akhiru, dan aku yang akan mengakhiri semua. Dan aku akan tetap ada setelah kata ada itu tiada suatu hari nanti. Itulah kenapa Allah baqo, kekal. Dalam kekekalannya Allah mengatur kita yang tidak kekal. Itu kenapa cinta antar suami istri harus dilakukan karena Allah. Agar cintanya nyangkut ke yang kekal, baru turun lagi dibikin segitiga. Aku mencintai kamu karena Allah, naik. Maka Allah yang ngejaga kita. Ibu-ibu di sini bapaknya pada di mana suaminya, Ibu? Siapa yang jaga mereka? Allah. Mudah-mudahan mereka tidak main ke rumah tetangga. Bilangnya sih di rumah Yai, padahal lagi mancing ini. Yai, baik Yai, terima kasih banyak Yai. Nanti kita lanjutkan lagi bahasannya. Bicara mengenai takdir Allah, tentu kita bicara tentang rukun iman juga. Bahwa di dalam ada
Di dalam rukun iman ada percaya kepada qada dan qadar. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana menyikapi takdir. Nah, bagian yang sudah jadi ketetapan Allah tidak bisa ditolak. Nah, boleh nggak sih Ustadz ya zaman sekarang ini ada istilahnya, maaf ya, misalnya saya sudah atau kepingin banget berjodoh dengan si Fulan, ya kan? Tapi ternyata si Fulana ini sudah dijodohkan dengan orang tuanya ya, dengan yang lain gitu. Terus saya bilang sama orang tua saya, ini saya sedang berjuang melawan takdir. Kan bendera belum berkibar di depan rumah ya Bu ya? Ya aja. Janur kuning belum berkibar di depan rumah, berarti maju terus pantang mundur. Kira-kira itu bagian dari ikhtiar atau melawan takdir? Tapi nanti kita dengarkan jawabannya dari guru-guru kita yang nanti masih akan hadir di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kita perdalam ya, membahas tentang takdir di dalam Islam, bagaimana kita harus menyikapinya. Dan di segmen kali ini sudah hadir bersama kita ada Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz yang ganteng ini. Allah. Ustadz Kiai Masya Allah. David Kholik. Kiai, kita ini kan ngomongin soal secara umum ini bicara tentang takdir. Iya. Tapi kita mau memulainya dengan bicara hal yang paling dekat dengan keseharian. Baik itu perselingkuhan, perceraian, rumah tangga itu harmonis tidak harmonis, anak yang kelakuannya bikin pegel hati orang tuanya, atau sebaliknya dan lain sebagainya. Iya. Ini maksudnya apakah ini bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, untuk menyikapi ini boleh nggak saya mengambil rujukan dari surah Al-Hadid? Kira-kira memaknainya seperti apa Kiai? Fadol Kiai, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terutama host kita Al-Mukarram. Al-Mukarram Bapak David Kholik. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah. Kita kali ini akan membahas tentang terkait dengan talak. Ya. Kalau ngomongin talak enak apa kagak? Nah, mendingan ngomong nikah aja kalau gitu. Kalau ngomong nikah enak apa kagak? Enak. Oh, maunya yang enak-enak aja ini. Jadi kalau nikah itu oleh para ulama diartikan akdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi ingkahin au tazwijin. Yang disebut nikah itu adalah akad. Akad itu ikatan, bundelan. Yatadhammanu ibahata wat'in, yang bisa memperbolehkan wati. Jangan disebut santriwati, santri yang boleh diwati. Bukan begitu. Wati itu artinya hubungan suami istri.
Ya Bu ya. Jadi boleh jima, boleh hubungan suami istri bilafzi ingkahin au tazwijin dengan menggunakan lafat nakah, ingkah atau tazwij. Biasanya angkah tuka wa zawaj tuka. Nah, bagaimana kalau talak? Nah, talak itu adalah hillu aqdiz zawaj. Kalau tadi sudah ada ikatan, bundelan, itu ikatannya dilepas. Ya. Karena dilepas, itulah yang disebut talak, cerai. Cerai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Allah. Sabbaha bertasbih. Lillahi kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Semuanya. Makhluk. Termasuk kita. Termasuk langit. Termasuk bumi, hewan, tanaman. Semuanya bertasbih. Fis samawati wal ar. Baik makhluk yang ada di langit. Maupun yang ada di bumi. Wa huwa adapun Allah al-azizul hakim. Zat yang maha perkasa dan bijaksana. Jangan sekedar perkasa doang itu laki-laki. Tapi harus bijaksana. Kalau perkasa doang, digdaya doang, enggak ada bijaksana. Tadi bisa jadi pilihannya cerai. Enak apa kagak? Gak enak. Nah, cerai itu juga ya sebuah jalan keluar, ya diatur dalam agama. Kalau orang nikah dulu Nabi itu menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dalam proses pernikahannya didahului dengan khutbah nikah. Saya akan bacakan kutipan khutbah yang paling akhir. Fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. La muakhkhira lima qaddam wala muqaddima lima akhar wala yajtami usnani wala yaftariqani illa biqadha'i wa qadar wa kitabim minallahi qad sabak. Jadi dalam khutbahnya Nabi wala yajtami'u isnani, tidak kumpul ya. Isnani antara istri dan suami tadi ya, wala yaftariqoni, tidak pula suami istri itu menjadi pisah illa biqadha'i wa qadar, kecuali dengan qadha, ketentuan Allah, wa qadar dan ketetapan Allah. Wa kitabin, sudah ada catatannya. Jadi kalau ada orang yang cerai, itu sudah ada catatannya. Nah, apakah itu qadar? Iya, tadi disebutkan. Karena itu bagian ketetapan Allah. Apakah itu pilihan? Bisa jadi. Karena ulama membagi yang disebut dengan takdir itu adalah ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Oke. Yang mubrom itu tidak boleh diganti. Tidak bisa ditawar-tawar. Ibu-ibu laki-laki apa perempuan nih? Perempuan. Perempuan bisa nggak ditawar jadi laki-laki? Gak bisa. Nggak bisa. Ya.
Kalau jodoh takdir juga. Tetapi kalau kebahagiaan mempertahankan supaya sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah pilihan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu sebabnya ada takdir mu'allak. Takdir yang masih tergantungkan. Bisa jadi seseorang itu pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Sebagaimana ketika Umar ibnul Khattab, ketika ada wabah besar, Ta'un itu, sudah melakukan perjalanan di tengah-tengah, mau ke Syam sana, di sana banyak penyakit, ada penyakit kalau sekarang apa nih, kemarin itu? COVID. Balik lagi, akhirnya apa? Oleh para sahabat diingatkan, kok Umar balik? Enggak, berarti menentang takdir dong. Enggak, kata Umar, saya lari dari sebuah takdir kepada takdir yang lain. Jadi bisa jadi mempertahankan keluarga itu harus pilihan, ya. Tetapi itu sebuah takdir yang mu'allak, masih tergantungkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, takdir ada berapa? Apa tadi? Ada yang apa tadi? Mualak dan apa? Mubron. Benar Kiai. Mubrom. Yang mubrom itu yang pasti kayak ibu perempuan. Nggak boleh ditawar jadi laki ya Bu. Ya, yang laki boleh ditawar jadi perempuan nggak? Yang mualak tadi pilihan. Nah sekarang Kiai mau nanya Kiai, boleh ya Kiai ya. Nah kalau tadi kan di awal surah Al-Hadid ini kan tadi mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Iya. Artinya dari bumi dan langit. Bagaimana dengan makhluknya? Iya. Artinya ada hewan ya, nah, terus juga ada manusia. Sedangkan bertasbih itu kalau kita sebagai kaum muslimin, ya kita bertasbih itu dengan menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bagian dari tasbih. Nah kalau yang agama selain agama Islam, memaknainya seperti apa ini? Apakah mereka juga ikut bertasbih dengan keyakinan mereka? Atau mereka melakukan amal soleh juga termasuk hitungan bertasbih? Atau bagaimana dengan hewan? Bertasbihnya seperti apa? Oke, kira-kira mohon arahannya Kiai. Agak sedikit geser dari qada dan qadar ini. Iya, sekarang kita harus memaknai tasbih dalam istilah. Kalau tadi kan tasbih hanya dari bacaan. Betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Ada orang pengen cepat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Karena baca tulisannya 33 kali. Sekarang maknanya dulu ini, apa itu tasbih? Ya, ini saya bacakan secara umum. At-tasbihu huwa ibadu sifatin naqsi mi'a an tudhofa ilallah wa tanzihur rabbi anisu wa amma la yaliku bihi. Yang disebut dengan tasbih itu adalah menjauhkan ya sifat-sifat yang kurang, ya, disandarkan kepada Allah dan membersihkannya dari sesuatu yang negatif yang tidak pantas dihubungkan dengan Allah. Misalnya begini, ibu-ibu suka ngeluh nggak? Dari dulu kayaknya Allah nggak sayang sama kita. Udah begini-begini suami istri lama berantem mulu. Jangan-jangan Allah itu nggak sayang sama kita, benci sama kita. Pernah nggak begitu? Jadi kita harus bisa menghilangkan dari sifat-sifat yang negatif dihubungkan kepada Allah. Ya Bu? Jadi misalnya kok terjadi perceraian sekalipun, itu adalah sebuah ketentuan dan ketetapan Allah
takdir Allah, semua takdir Allah itu adalah baik. Ya, cuma ibu-ibu nggak tahu aja itu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, mengapa kok tasbih ada orang yang mungkin keyakinannya berbeda? Ya. Nah, ini kan ngomong secara konsep umum, pada dasarnya semua makhluk itu taat kepada Sang Pencipta. Masya Allah. Adapun nanti di dunia orang pilihannya berbeda, tidak mau tasbih lagi, tidak mau taat lagi, Kepada Allah. bahkan menentang lagi, itu pilihan manusia. Ya, tetapi pada dasarnya potensi manusia itu pada dasarnya adalah senantiasa memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, loyal kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Wa ma khalaqtu orang dadekaken ingsun Allah al jinna ing jin wal ingsalan ing manusa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Semua diciptakan untuk ibadah, tapi ada juga yang membangkang itu. Ada nggak yang nggak mau ibadah? Ada. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, ada juga orang yang bangkang. Padahal dasarnya adalah untuk ibadah. Dasarnya bertasbih. Tapi ada yang nggak mau. Dasarnya ibu-ibu taat sama suami apa enggak? Taat. Dasarnya taat apa enggak? Taat. Taat, tapi ada yang membangkang sama suami apa enggak? Mana orangnya? Ya udah, ya udah. Langsung nggak ikut katanya ya. Tersinggung. Ya wis. Baik, Yai, kita kalau bicara surah Al-Hadid ini kan bicara tentang kekuasaan Allah. Iya, iya. Ya Bu ya? Bu, sekarang kalau bicara kekuasaan Allah, semua makhluk Allah, khususnya kita manusia, kaum muslimin, kita berharap mendapatkan kebaikan. Iya kan? Kita berharap kalau ngelihat orang sukses, saya juga pengen sukses Yai. Ya. Lihat orang kaya, kita juga pengen. Lihat orang punya duit, kita juga pengen. Kalau potongannya sudah ada ini. Potongannya udah ada. Potongan orang kaya sudah ada. Udah ada ya? Tapi baru potongan doang. Jahitannya insya Allah. Nah, kalau misalnya hidup kita Yai, Ya. sampai sekarang ya begini-begini aja, ya kan? Ngelihat udah kerja keras, ya segini-segini aja. Kira-kira Yai, ini takdir Allah apa bukan? Dan kalaupun memang takdir Allah, itu gimana kita menyikapinya? Kalau enggak, bisa enggak kita rubah takdir? Tapi jawabnya nanti Yai. Oh, Masya Allah. Jawabnya Sekarang nanti. sabar ya. Setelah ini akan ada Ustadz Gilang, ya kita akan dengarkan juga nanti tausiah dari Ustadz Gilang dan juga Kiai Samsul Ma'arif lebih dalam lagi kajian kita mengenai takdir hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, takdir ada yang bisa dirubah nggak? Hah? Ada yang bisa dirubah? Takdir ada yang bisa tidak dirubah? Ada yang tidak dirubah, ada yang bisa dirubah. Bukan, takdir ada yang tidak bisa dirubah. Yang satu lagi takdir berupa pilihan. Jadi boleh nggak merubah takdir, Bu? Bisa nggak merubah takdir? Waduh, nih gimana nih Ustadz? Kalau misalnya saya lahirnya orang susah, saya pengen jadi orang sukses, saya sekolah, terus lama-lama saya jadi orang sukses, itu termasuk merubah takdir nggak Bu? Mau takut jawab bener, takut salah ya kan? Mau dibilang enggak
Salah, jadi gimana ini? Nah, ada guru kita, nanya deh sama guru kita, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang mau bertanya dengan guru-guru kita? Angkat tangannya. Silakan Ibu. Waduh. Iya, oh Ibu mau curhat, silakan boleh Bu curhat, silakan. Nama Ibu sama curhatnya apa? Silakan. Nama saya Sri Lestari Ya. dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Ya. Cilodong, Depok. Mohon maaf. Saya ingin curhat, mau nanya. Anak saya perceraian karena KDRT. Terus sekarang menikah lagi dengan non-muslim. Dan anak saya mengikuti. Tapi saya berusaha untuk bagaimana caranya ya Pak Ustadz biar anak saya terus cucu saya itu bisa dapat hidayah dan masuk keyakinannya semula gitu aja. Karena selama ini maaf kalau saya ngomong cucu ya gendong itu jujur. Jadi kupingnya itu saya bisikin Asma Allah. Terus syahadat. Pokoknya saya pingin banget gitu loh. Anak saya itu juga cucu saya ya. Kemungkinan juga mantu saya bisa masuk ke keyakinan kita gitu aja loh Pak Ustadz. Hanya itu. Mohon sarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kira-kira Kiai, ini apa yang diceritakan oleh Ibu Sri, ini kan juga dialami sama beberapa banyak orang yang saya kenal juga. Gagal dengan pernikahan yang sebelumnya karena merasa ya mungkin satu agama tadinya, satu akidah. Tapi mengalami KDRT. Begitu bercerai, menikah dengan orang lain yang beda keyakinan. Dia merasakan bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan. Kasarnya begitu, doktrin yang ada gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke keyakinan yang baru. Ya, artinya dia menemukan sesuatu yang kurang di keyakinan sebelum pindah ke keyakinan baru. Apakah orang yang seperti ini, kita kembali lagi ke tema kita, ini bagian dari takdir juga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya izin tentunya sama beliau tuh Iya. guru kita ini Iya. untuk mencoba menjawab itu. Silakan. Pertama, Silakan. itu kenapa ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, satu ketika Rasul sedang duduk bersama para sahabat, lalu malaikat seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madin?" "Ya Rasulullah, agama itu apa?" Rasul jawab, "Husnul qulub." Hati yang baik. Kita diminta oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasul SAW untuk tidak berprasangka buruk. Itu kenapa kata sabaha tadi itu bisa diterjemahkan selain mengagungkan tapi juga mensucikan. Ketika terjadi sesuatu yang buruk, itu sebetulnya belum tentu hal itu buruk. Hanya menurut kita itu buruk. Terkadang kita menempatkan sesuatu dan mulai menakar kewenangan Allah Ta'ala. Ketika rumah tangga ribut, chaos, lalu tiba-tiba terjadi pemukulan, lalu kemudian si istri ini tersakiti, lalu kemudian mereka bercerai, ini kan yang salah manusianya. Tentu ini adalah pilihan yang Allah berikan untuk memukul atau tidak memukul. Itu kenapa Allah itu menyatakan as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan kita sholat, hati kita akan tentram, batin kita insya Allah tenang. Maka jangan perlakukan istri kita, anak-anak kita dengan cara yang tidak baik. Mesti bil ma'ruf, mesti dengan cara yang baik. Lalu bagaimana dengan si perempuan yang kemudian dia setelah bercerai, dia dendam terhadap laki-laki itu. Dia juga harus belajar untuk menyucikan dirinya. Iya. Dia berpuasa, datangi kiai-kiai, datangi tokoh-tokoh agama, riyadhah, ngikut solo, dan lain sebagainya. Untuk membersihkan dirinya bahwa itu bukan salah Allah Ta'ala. Itu kenapa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menyatakan, wahai manusia, janganlah kau salah menaruh cintamu. Masya Allah. Saat kau salah menaruh cintamu, kamu akan menanggung derita yang luar biasa. Ya, salam. Itu kenapa cinta ditaruh dalam diri manusia untuk hanya dihantarkan kepada Allah dan Rasulnya agar kita mengerti. Ya. Bu, kalau kita cinta Bu, itu diunyeng-unyeng aja kita ridho loh.
Iya, 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 iya. Loh iya, ibu nikah sama suami ibu cinta tuh. Jadi pertanyaan singkatnya ini Kiai, kira-kira itu termasuk takdir apa bukan Kiai? Ketika dia dipukul, ini kan bukan takdir, tapi setelah dipukul itu jadi takdir. Oh, oke. Ya, 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 ya. Sebelum saya bicara, ini saya belum punya takdir. Sesudah saya menjawab bicara, ini jadi takdir saya. Oke, pada saat dia tadi berpindah keyakinan itu bagian dari Pilihan. takdir Allah bukan? Bukan, itu pilihan dia. Tadi yang saya katakan, asyayatin, bisikan. Contoh, maling ketangkep polisi. Ya. Syahwatnya bilang, Allah nggak adil. Maling lain itu banyak, yang lebih banyak malingnya nggak ketangkep-tangkep. Oh, Yang kamu korupsi, cuma motor satu, ya. ketangkep. Ya Allah, aku minta keadilan. Lagi kan angel. Udah maling, ngotot ngebanding sama maling yang lain. Ini kan repot nih. Baik, baik Kiai. Baik. Silakan Ibu. Ya, silakan yang mau nanya. Oke. Baik, sebentar ya Bu ya. Sebentar Ibu, sebentar. Iya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, warahmatullah. ini saya Nurni dari Majelis Taklim Nurul Yakin Cilodong Depok. Iya. Ini mau menanyakan masalah perceraian antara di dalam keluarga. Nah, saya hanya mencontohkan aja bahwa ada suatu keluarga di mana suami istri itu, istrinya itu taat beribadah, tapi suaminya itu tidak taat beribadah, sebaliknya gitu Pak Ustadz. Jadi suami itu tidak menjalankan Peran ibadah sebagai imamnya lah gitu ya. Padahal itu kan harusnya makan yang lebih imannya lebih kuat, biasanya harusnya Suami, makan suami, ya. terus membimbing istri. Tapi itu sebaliknya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apabila istri ini kan sudah menasihatin sama suami, tapi suaminya tetap tidak menjalankan ibadah, gimana Pak Ustadz? Sedangkan kan kalau seorang istri ada keluarga itu menginginkan kan masuk surga bersama-sama gitu ya. Apakah boleh seorang istri ini mengajukan perceraian Pak Ustadz? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dari ngomongin takdir, kalau ibu-ibu nggak bisa dipancing emang soal perceraian, curhatnya banyak. Silakan Yai. Ustadz Gilang, silakan Ustadz. Bismillah ya Bu. Jadi yang pertama, rumah tangga ini kan harus dibina dan dibangun di atas kesabaran. Suami sabar bimbing istri, istri sabar bimbing suami. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, maka hak sebagai seorang istri yang pertama menunjukkan eksistensinya sebagai istri yang taat. Saya lebih menyarankan untuk dia sholat malam memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada suaminya dengan sebab apapun. Ini akan lebih elegan dilakukan seorang perempuan yang solehah dibandingkan dia lepas tangan dan memohon untuk dilepaskan dari ikatan tadi. Sama seperti ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang kurang baik, maka dia pun harus banyak bersabar dan memohon ampun kepada Allah karena ini bagian daripada ujiannya. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar menjawab hal-hal seperti ini. Saya lebih menyarankan untuk memohon kepada Allah karena tadi seperti yang beliau kutip, beliau Kiai Samsul katakan bahwasannya hidayah niku datang mesti dari sisinya Allah Ta'ala. Seperti yang tadi ibu alami, anak ibu bercerai lalu sampai berpindah agama. Saya hanya menyarankan, cobalah ibu untuk sholat sunnah taubat di malam hari sambil sholat sunnah hajat, lalu kemudian membaca suratul Fatihah untuk yang masalahnya di anak, anaknya dibacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah khususon, ruhafil jasadaha. Sebut namanya, ya Allah, saya nih sayang cinta ke anak saya ya Allah. Saya mau sama-sama seiman dengan anak saya. Yang ibu sama, Al-Fatihah khususon, ruh fil jasad. Suami saya ya Allah, saya mau dia jadi imam bagi saya ya Allah. Tolong jadikan dia imam yang baik yang kau ridhoi ya Allah. Fatihah. Saya yakin betul doa ibu di malam hari itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kalian, kaum ibu, kaum perempuan adalah prajurit-prajurit terhebat di atas semesta raya yang mampu melahirkan kami. Kami Kiai Samsul tidak akan seperti ini kalau tidak ada ibunya. Saya pun tidak seperti ini kalau bukan karena doa ibu saya. Maka
Yang saya minta kepada seluruh ibu-ibu pemirsa di rumah, doakanlah anak-anak kita. Mohonlah kepada Allah yang terbaik bagi mereka. Kita tidak ngerti mereka jadi apa ke depannya. Tapi paling tidak cinta dan kasih sayang kita berupa doa-doa kepada anak-anak kita. Itulah yang membuat Allah memudahkan jalan hidup mereka, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, dan ibu, bapak, suami semua dijadikan suami yang taat, yang mampu membimbing istrinya, dan istri juga jadi istri yang taat, yang mampu menyenangkan suaminya. Mungkin jawaban saya sekian, gitu ya. Terima kasih Bang banyak. Ustadz. Kiai, terima kasih banyak Kiai. Masya Allah. Bu, ini ngeliatin Ustadznya serius banget. Ngerti kagak ini? Insya Allah ya, kita doain yang terbaik. Kalau ada suami yang nggak sesuai dengan, ya maaf. Ya, kalau kita berharap jadi imam tapi belum kira-kira ilmu agamanya masih kurang, doain kata Kiai tadi Kiai ya. Doain, minta sama Allah, ya Allah, karena Allah yang bisa ngerubah semuanya. Kira-kira gitu Bu. Ya Bu. 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 Jangan diceraiin, kesian. Ya ceraiin. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi hanya di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Sebagai umat Islam kita percaya bahwa apa yang sudah Allah tentukan adalah baik bagi kita. Tinggal bagaimana kita belajar untuk menerima apa yang sudah Allah tentukan. Tetapi di dalam memberikan yang terbaik di kehidupan ini juga satu kewajiban bagi kita. Semuanya sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Tidak semua orang bisa jadi orang kaya, tapi semua orang punya peran dan fungsinya masing-masing di dunia ini. Nah, bicara mengenai takdir, kami akan melanjutkan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Bu, Bu, masih mau nanyain soal Bapak lagi? Sekarang siapa yang mau bicara atau mau nanya tentang takdir atau mau curhat, silahkan angkat tangannya. Baik, Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sandrawati dari Majelis Taklim Nurul Yakin Celodong Depok. Ya. Saya ingin menanyakan pada Pak Kiai. Saya udah pernah menikah 22 tahun, nggak Ya. punya anak. Ya. Tapi dia sering KDRT sama saya tetap bertahan. Setelah itu dia menghilang sampai sekarang. Cuma yang saya tanyakan ke Pak Kiai, anak saya satu-satunya punya anak 6, tapi dia bercerai. Sedangkan saya 22 tahun gak punya anak, tetap juga dia menghilang. Yang anak saya satu-satunya punya anak 6, saya punya cucu 6, dia bercerai juga. Gimana tuh Pak Kiai? Oke. Apakah itu takdir juga? Baik, baik. Maaf Ibu, maaf. Ya, Boleh saya tanya makasih. ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya anak, kata Ibu tadi tidak punya anak. Maksudnya menikah pertama punya Saya anak menikah pertama punya anak 1. Setelah itu menikah yang kedua 22 tahun nggak punya anak, tapi sering dia KDRT sama saya. Oke, dan bercerai juga Ibu. Dan bercerai juga. Oke. Maksudnya bercerai enggak, tapi dia menghilang aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus yang anak saya punya 6 tetap juga bercerai. Apakah itu takdir Pak? Ya, baik, Kiai? baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai silakan Yai. Tadi kan saya sudah membacakan khutbahnya Iya. Nabi Muhammad ketika pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Zahra. Wala yajtami'u, ya? Iya. Ya, Iya. isnani wala yaftariqani
illa biqadha'i wa qadar wa kitabim minallahi qad sabaq. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Jadi pernikahan maupun perpisahan ya, itu kata Rasulullah tidak ada pertemuan atau perpisahan illa biqadha'i wa qadar, kecuali karena adanya qadha dan qadarnya Allah. Wa kitabin, adanya catatan, minallahi, dari Allah, minallahi qad sabaq, yang sudah lewat. Jadi semuanya itu sesuai dengan suratan takdir, baik perceraian maupun pernikahan. Hanya saja ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, Allah memberikan sesuatu yang bisa jadi secara pikiran kita mungkin ya, mungkin kok begini, kok begono nggak? Tapi semua itu terbaik, Bu, ya. Untung itu cerai, kalau nggak cerai bisa masalah lagi yang lebih besar. Ya. Ya, jadi kadang-kadang justru Allah akan memberikan yang terbaik sebab perceraian, ya. Jadi diambil hikmahnya saja. Insya Allah semua putusan Allah itu terbaik. Namanya saja qadar. Takdir itu dari kata qadaro. Banyak makna qadaro. Maknanya satu, memuliakan. Dua, sempit. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaktir. Allah pula yang menyempitkan rezeki. Qadar juga maknanya takaran. Semua yang Allah berikan itu sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya intinya ibu, ada hikmah yang besar. Ya, ibu-ibu kok sekarang ditinggal oleh suaminya yang nggak ngomong-ngomong. Ya, nggak pulang-pulang, udah berapa lebaran tuh? 15 tahun. 15 lebaran. Lebih Bang Toyib itu. Ya, itu ada hikmahnya. Salah satunya, seandainya balik malah ibu dipukulin melulu. Jadi dia kabur, alhamdulillah. Kenceng banget alhamdulillahnya. Jadi pasti ada hikmahnya. Anak ibu cerai dengan suaminya, punya anak, ya itu ada hikmahnya. Kalau bisa jadi kalau terus-menerus malah negatif. Jadi semua keputusan Allah, semua takdir Allah itu ada hikmah yang sangat besar. Nggih napa mboten? Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih Bu. Ada yang mau nanya lagi? Mana? Oh, Ibu di belakang, silakan. Namanya dan pertanyaannya apa, atau mau curhat juga silakan. Saya mau tanya aja Pak Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kati dari Cilodong Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah saya harus pasrah dengan nasib saya ini yang begini-begini aja? Sementara pasrah itu udah takdir dari Allah. Sekian Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Ustadz. Ini bicaranya Ibu, ya kan? Hidup saya ini begini-begini aja. Apakah saya harus pasrah? Karena ini memang sudah ketentuan Allah, artinya nggak usah berusaha lagi gitu ya Bu ya? Iya. Ya udahlah begini aja saya mah, ya gitu ya Bu ya? Kira-kira begitu nggak menyikapi takdir? Kira-kira gitu, silakan. Jadi Bu, takdir ini sesuatu hal yang kita mesti upayakan. Tadi yang saya katakan, ada takdir yang sudah ditentukan tapi juga ada pilihan. Kita berhak untuk memperbaiki taraf hidup kita sambil memohon kepada Allah Ta'ala. Seperti ketika tadi saya contohkan, saat kita lapar, refleksi kita harus dirubah. Bukan cari tempat makan, tapi memohon kepada Allah, berikan saya makanan yang kau ridhoi ya Allah, dari warung manapun. Maka saat kita tertimpa musibah, memperbanyak istighfar dan memperbanyak sabar. Lalu kemudian bagaimana cara saya nyikapi kehidupan saya? Yang pertama, ibadah ibu harus lebih rajin. Mumpung lagi luang, sholat sunnah diperbanyak,
kalimah tasbihnya diperbanyak, malam bangun sholat sunnah taubat, setelah sholat sunnah taubat ibu sholat hajat. Masalah kita Bu, kita ini terlalu senang sholat tahajud tapi tidak pernah minta maaf ke Allah Ta'ala. Saya kalau malam bangun itu saya tidak tahajud, saya sholat taubat aja. Karena tidak ada yang bisa memastikan besok pagi saya bangun. Jadi saran saya yang pertama, ibu memohon kepada Allah agar apa yang ibu lakukan diridhoi Allah Ta'ala. Karena tentu manusia berpasrah ini Bu, ini berpasrah berarti menyandarkan keseluruhannya kepada Allah Ta'ala. Ketika ada keluhan itu berarti dia belum pasrah. Ya Allah hidup kok koyok ngene, itu kan nolongso aja rasanya. Itu kan berarti dia belum pasrah. Maka saran saya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan kepada para sahabat beliau, yang pertama, ibu memohon kepada Allah, meyakini bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi diri kita semua. Memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat sambil berupaya. Kita sebagai manusia dianugerahi oleh Allah Ta'ala akal. Pakai akal kita untuk berupaya sambil disandarkan akal kita kepada nurani yang tadi saya bilang. Jadi kita berpikir tapi juga sambil berzikir. Pagi kita mikir, malam kita zikir. Makasih Kiai, aduh guru-guru kita udah tercerahkan ya Bu ya. Bu, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan ngaji bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngajir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh? Bu, boleh ya? Ya, dibilang cakep ya? Bisa? Jalan-jalan naik odong-odong. Pulangnya pergi ke kampung Melayu. Ada ibu-ibu dari Cilodong, kita semua bilang I love you. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk dalam sesi ngaji sama Kiai, sama seorang Ustadz Al-Mukarram yang orangnya serius banget, nggak bisa bercanda. Saya mau kasih pantun buat beliau Bu. Ya, dari hutan kayu ke kampung Melayu. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dipuja manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda mengusung. Bila Israel datang jasad terbujur. Tongkleng, ada tongklengnya. Tongkleng dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli terong dicampur kecap. Cakep. Orang Cilodong emang mantap-mantap. Ya. Alhamdulillah. Tahadus winimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng menjadi orang yang selalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah nikmat. Alhamdulillah. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Iya, ngomong-ngomong ya. Ngemeng. Pada kesempatan kali ini dengan pemirsa kita mau ngaji bareng-bareng.
Bukan ngajarin tapi ngaji bareng-bareng. Ah, Ngaji bareng-bareng. Kalau mau ngaji bareng-bareng biar kompak, tentunya pakai sendal. Allah, kenceng salah lagi. Ya Allah. Ya Allah. Yang ngomong Alhamdulillah. sendal yang mana ya? Coba cari orangnya yang mana. Yang ngomong sendal mana orangnya tadi? Bu. Mama, mama. 1, 2, 3. Ini endingnya kurang fast. Lepas. Ya Allah. Maksudnya biar kalau dengan seni kan jadi indah, ya gak? Segala sesuatu rumah tangga kalau nggak ada seninya juga kagak Nah, kayak tadi. Nggak enak. Lah coba kalau rumah tangga ngelegek begini aja. Enak apa kagak? Ya kayak ini apa namanya? Iya kayak robot, ya nggak? Ya. Tapi kalau ada seninya sama suaminya manggil ayang, Beb. begitu nggak? Ya enggak. Banyak kejadian seperti itu. Iya, Ya. iya. Banyak kejadian seperti Jadi itu. kalau rumah tangga pakai seni, manggil istri gimana? Kalau Kiai contohin kalau manggil Nah. istri di rumah. Kalau saya manggil istri saya, Bo, Iya. manggil istri saya, Mama, cinta yang pertama, begitu. Ani. Itu lagu saya, ya Allah. Mama, mama. 1, 2, 3. Orang Cilodong pinter nyanyi ya. Iya. bener. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Bang David. Ya. Bang David. Iya. Di pojokan ada yang nyanyi. Amin. Masuk ke dalam surah Zalzalah number 3. Understand? Yes. Ayat yang ketik. 3. Ayat yang ketik. Ya. Waqalal insanu ma laha. 1, 2, 3. Ikutin irama. Tapi Quran apa jangan ngikutin irama, iramanya yang ngikutin Ah. Al-Quran. Kalau Quran yang ngikutin irama repot. Repot ya. Apalagi kalau lagunya Burung Dadali. Nah, loh. Ya kan? Oh. Waqalal insanu. Nah begitu nggak boleh. Kalau selain Quran boleh. Boleh Nah. gitu solawatan. Ya. Lagu apa aja boleh. Ya Bu ya? Heeh. Ya Bu ya? Ya. Contohnya ha Nyamber aja. Allah tuh. Wa qalal insanu ma laha. 1, 2, 3. Kalau bar cakep. Ya. Kalau dewek kan nggak tahu dah. Coba saya milih mau yang, nah ini nomor 2. Ya, boleh. Ya. Ini Ibu. Ini namanya burung gelatik makan pete. Cakep. Masih cantik tapi udah nenek-nenek. Ayo Bunda, Bismillah, namanya siapa Bun? silakan, Bunda. Nurni. Oh, namanya Dorne. Oh, nih. Hah? Nurni. 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 Dari tadi orang murni gimana? N. Nurni. Udah Nurni. kenceng salah. Iya. Silakan, Bu Nurni. Wa qolal insanu ma laha. Pegang kiamat kurang sedetik, pegang bacanya begitu ya Bu ya. Ya.
Bacanya begitu ya. Kalau orang bacanya sudah bagus, mudah-mudahan akhlaknya ngikutin. Amin. Amin. Itu yang saya maksud. Understand? Yes. Yo. Kemudian yang kedua, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. 1, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Bu, jangan ke O ya. Ke U. Yau. Kan madlen ya. Yau. Oke, sekali lagi. Siji, loro, telu. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu. Pertama waqolal insanu. Di situ ada kalimat insanu. Kalau nun mati bertemu dengan sin, maka dibaca. Ini ada yang ikhfa dan idhar bagaimana? Dibaca. Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad Al-Hadrumi menjelaskan begini, Bo. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, dalam kitab Hidayatus dia menjelaskan begini. Dengerin, Bo. Wa ahfiyan inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyri fa'rifi. Ngerti apa kagak, Bu? Saya kira ngangguk-ngangguk Ngerti ya Allah. Nun mati ketemu sin, maka dibaca ikhfa. Ikhfa artinya sam. Nggak kelihatan. Ya remeng-remeng. You understand remeng-remeng? Yes. Oh biasa remeng-remeng ya, Bu ya. Ya Allah tuh. Makanya di sini kudu dantai, Bu. Kudu jelas. Makanya kalau membaca di sini karena apa? Untuk memperbaiki agar sholat kita bagus. Ya. Ini manggut-manggut paham nggak, Bu? Manggut-manggut aja ya. Ya Allah, alhamdulillah. Malaha. 1, 2, 3. Malaha. Jadi kalau satu ketukan, dulu waktu saya sekolah di Madrasah. Madrasah. Lah kan ada kalau pelajaran kesenian ya. Do, re, mi itu namanya satu ketukan. Tapi kalau yang setengah ketukan, do, re, mi, fa, sol itu setengah ketuk. Ini paham apa kagak sih, Bu? Ya Allah. Nah kalau misalkan satu ketukan, ma, laha. 1, 2, 3. Malaha. Bukan malaha. Beda kan? Beda kan, Bu? Beda. Ibu seneng yang beda apa yang sama sih? Ya Allah, yauma idzin tuh 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Awas perhatikan, di kalimat tuhaddisu dalnya kan ada tash. Nabro kudu ditekan. Ibu biasa ditekan kan? Ya. Tuhaddisu 1, 2, 3. Tuhaddisu. Jangan berdesis. Bukan sasisu, bukan. Sasisu. 1, 2, 3. Sasisu. Masih sasa aja. Iya. Ya Allah. Nah ini dalnya Tekan. Tuhaddisu 1, 2, 3. Tuhaddisu. Dadidudad. Dadidudad. Nah, di situ kan apa namanya jahar ya.
Jangan sampai menekan. Yang berdesis tadi sa-nya. Tak. Sa. Tak. Sa coba. Kan di dalam makhraj sifatul huruf kan ada namanya hamas ya Bu ya. Ya. Yang terkumpul dalam kalimat fahazahu syahsun sakata. 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 Nah, fahazahu sa ya. Fa. Ada sa. Di situ kan sa-nya termasuk hamas ya. Terus kemudian akhbaroha 1 2 3. Baroha. Ini kho-nya ya. Ya. Ah. Itu kan huruf halak kan Bu. Ya. Khokhiku khok. Khakhiku khak. Khukon. Khukhan. Khoni khokhna. Khani khakna. Ya Allah. Nah, kesimpulannya bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, perhatikan karena hatnya, dalilnya warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kudu Insya Allah mudah-mudahan jadi ahli surganya Allah. Amin. Ibu mau ahli surganya Allah itu sekarang apa besok? Gak ada yang mau jawab. Mau jawab ya. Ngeri ada Allah. malaikat lewat ya kan ya. Coba begini semuanya Bu. Kita sama-sama tidur bareng-bareng. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah terima Siap. kasih banyak Kiai. Amin. Sebelum ditutup sekali lagi yuk sama-sama ngaji lagi, baca lagi ini yuk. Oke. Yuk, baik silakan Kiai. Sama-sama Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak kayak tadi. Iya. Mama. Oh, pakai iramanya ya sama-sama. Wako. 1 2 3. Iya. Lal insan. Ini pulang juga lupa kayaknya nih. Ya udah jadi inget-inget ya. Iya. Inget-inget jadi kalau ngaji pakai sendal. Pakai seni. Masya Allah. Makasih ya Kiai ya. Sama-sama. Baik ibu-ibu, kita habis ini berdoa dengan guru-guru kita ya yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan pemirsa, tentunya di penghujung acara ini saya akan mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman kepada kita terhadap tema-tema yang tadi sudah dipelajari dan sudah diberikan oleh guru-guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Samsul Ma'arif. Fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa kita maknai dengan baik dan kita bisa memahami apa itu takdir. Bahwa di dalam kehidupan ini tugas kita hanya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ridho dengan ketentuan Allah dan terus memperbaiki diri. Insya Allah
apa yang disampaikan ini bisa benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan jadi orang yang banyak mengeluh, tapi jadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwami bitarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.